zikir sunnah. Tapi hakikat zikir itu wajib. Zikir itu ruh ibadah. Ibadah yang tidak disertai dengan zikir, maka ibadah itu mati. Seperti badan yang telah ditinggalkan oleh ruh, maka jasad itu mati. Jasad itu tak ada arti lagi, dan jasad itu akan ditalam. Begitulah ibadah. Sehingga disimpulkan oleh para ulama kita, zikir itulah esensinya ibadah, zikir itulah ruhnya ibadah, dan zikir itulah hakikat ibadah. Hakikat ibadah. Kata Nabi, likulli syai'in haqiqah. Tiap-tiap sesuatu ada hakikatnya. Hakikat iman itu engkau redha atas apa yang menimpamu, dan engkau redha atas apa yang belum engkau dapat. Arti iman, percaya betul itu artinya. Tapi hakikatnya redha, terima dengan apa yang diberikan Allah, dan kita pun redha terhadap apa yang belum diberikan Allah kepada kita. Itulah hakikat iman. Yang kami muliakan Bapak Ketua BKN Masjid Istiqror Beras Tadi beserta staf, Ustadz Fudri, Bapak Dokter saya tahu, cuma namanya lupa. Karena waktu beliau memberikan tausiah di sini, saya ikut mendengarkan tausiahnya tentang kesehatan pada waktu itu, yang lebih terkait kepada masalah COVID-19. Bapak dan saudara-saudara yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu namanya, tapi kita yakin bahwa nama itu punya arti. Nah, baik, saya lanjutkan lagi. Mohon maaf tadi Bapak Imam, saya tidak bisa memenuhi permintaan untuk jadi imam sholat karena asam urat lagi kumat. Jadi tak sempurna gerakannya, maka tak berani saya tadi. Ya. Kembali lagi kepada masalah zikir tadi. Zikir itu wajib. Hakikat ibadah zikir. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu zikir. La ilaha illallah zikir. Afdhalu dzikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Alaiha mahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah minal aminin, kata Rasul. Kita hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, dibangkitkan nanti pada hari kiamat dengan la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang mau mati, Pak, kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat talqin bagi orang yang hampir mati jelas. La ilaha illallah. Apa kata Nabi? Man akhara kalamahu la ilaha illallah dakhulul jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Bagaimana Ustaz, dia waktu hidupnya banyak buat maksiat, tukang main judi, tukang minum minuman keras, banyak maksiat yang dibuatnya, tapi waktu mau mati dia mengucapkan la ilaha illallah. Apa saya bilang? Jangan kau hitung dosa orang, jangan kau cari maksiat orang. Yang jelas Nabi mengatakan, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Tapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika kita mau mati itu bukan perkara ringan, bukan ringan. Begitu banyak orang yang mau mati tak bisa mengucapkannya. Kenapa? Karena kalimat itu tidak dawam baginya, bukan kalimat tiap hari yang dia ucapkan. Orang kalau biasa mengucapkan la ilaha illallah subhanallah, waktu dia tidur mimpi
mimpi pun dia ucapkan itu. Tapi orang yang tidak biasa dengan itu, ucapannya maki-makian, ucapannya fitnah, waktu dia tidur mimpi pun memaki-maki dia. Orang tanya sama saya, Ustaz, sholat itu khusyuk itu seperti apa? Langsung saya jawab berdasarkan Al-Quran surat Toha ayat 14. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku, wa aqimis sholata lidzikri, maka tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Jadi kesimpulan yang jelas dan pasti, khusyuk dalam sholat itu adalah zikir. Itu kata Allah. Zikir. Tapi zikir yang mana? Karena zikir itu ada 3 tingkat: menyebut, mengingat, merasa. Mengingat, menyebut. Dari kata dzakaro, menyebut. Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kalimat-kalimat zikir, boleh disebut. Ingat tidak ingat waktu menyebut, ada pahala di sisi Allah kalau mau kaji pahala. Ingat nggak ingat? Nanti naik zikir itu mengingat, ingat kepada Allah. Waktu menyebut Allah, ingat kepada Allah akalnya. Waktu tidak menyebut pun akalnya ingat Allah. Tapi Pak, mengingat ini kawannya lupa. Betul ya Pak? Kira-kira kita dalam hidup ini lebih banyak ingat apa lupa terhadap sesuatu? Banyak lupa. Bapak kalau di rumah, kita kan ada istri Pak. Kalau dari luar rumah, kita ingat gak sama istri kita? Ingat, kok sama malu jawabnya. Ingat sama istri. Tetapi jujur mana lebih banyak ingat istri sama lupa istri waktu di luar rumah? Banyak lupanya Pak. Yang banyak ingat itu kepada anak, itu mak-mak, ibu-ibu itu lebih banyak ingatnya kepada anak. Kalau kita Pak laki-laki ini, maaf, kalau makan enak lupa sama anak, lupa sama cucu, lupa sama bini kita. Tapi kalau mak-mak, kalau dia makan enak, ingat sama cucunya. Saking dia ingat sama cucunya, kalau undangan daging rendang tadi 8 potong dimasukkannya. Ditaruhnya Pak di bawah, disuruhkan ya, tahu suruh. Kalau prestasi tak tahu suruh. Disuruhkan ya, dirondokkan ya, disembunyikan ya di balik nasi. Terakhirnya dimasukkan dalam tisu, ditaruhnya ke dalam tasnya. Apa katanya? Untuk anakku di rumah, untuk cucuku di rumah. Ingat sama anak, ingat sama cucu dia. Ditanya orang, apa hukumnya Ustaz? Haram bilang. Kita diundang orang itu untuk makan di tempat, bukan untuk bawa pulang. Udah haram mubazir pula lagi Pak. Begitu dibuka, seminggu baru teringat. Dibuka udah musuh berulang dari Pak. Allahu Akbar. Aneh. Kalau kita banyak lupa, kita baik sama anak sama bini. Kita laki-laki ini Pak lebih lemah sebenarnya dari perempuan. Perempuan itu lebih kuat daripada kita. Kalau ada orang bilang perempuan itu lemah, salah Pak. Perempuan itu kuat, terutama waktu menghadapi debt collector trading. Lebih jitu dia kalau menghadapi tukang kredit Pak. Kalau kita berondo, apalagi dah jatuh tempo dan nunggak 2 bulan, berondo kita balik pintu. Tapi kalau ibu-ibu itu berani dia. Begitu datang tukang kredit, Bang, pakai perasaan kau lakiku di PHK 6 bulan. Jangankan bayar utang makan pun kami bayar. Lakiku kau sibuk kali dah bro. Bukan duit kau yang kami pakai. Kau tenang aja Bang. Nanti kalau keluar BPJS lakiku ku bayar kalau hotel tutup Bang. Assalamualaikum. Dan selesai. Tinggi tukang kredit. Kalau udah datang tukang kredit, apalagi udah telat, bini kita sorong-sorong. Kau tahu sekali kan pengalaman. Coba. Kalau bini tak ada, siapa yang kita sorongkan? Siapa yang kita sorongkan Pak? Kalau datang tukang kredit, istri tak ada di rumah, siapa yang kita sorongkan? Anak. Nampaknya bapak-bapak di sini nggak punya pengalaman, maka tak bisa jawab.
Yang jawab punya pengalaman. Anak kita sama kan. Anak-anak itu sifatnya dua, jujur, dan anak-anak itu sifatnya mencontoh orang tuanya. Jadi kalau ada anak suka bohong, berarti dia mencontoh orang tuanya dan dia disuruh orang tuanya pertama kali bohong. Anak-anak itu tak tahu bohong pertama, kecuali kita kedua orang tuanya yang mengajari dia pertama kali bohong. Apa bohong anak pertama yang kita ajarkan? Tukang kredit datang tadi. Dek, nanti kalau tukang kredit itu datang, bilang ayah tak di rumah ya. Assalamualaikum, kata tukang kredit. Waalaikumsalam, mana bapak, mana ayah? Kata ayah nggak ada om. Selesai. Kita yang mengajari anak kita bohong pertama pak. Anak itu mencontoh sifatnya. Kalau mak-mak lain pula terhadap anaknya, itu ada tetangga saya dia. Begitu hari raya dia bilang sama anaknya, Dek, ini kan hari raya, nanti Pak Lip mau datang minta THR sama Pak Lip banyak duitnya. Iya mak, kata si anak. Datanglah Pak Lipnya tadi. Pak Lip itu pakcik. Kalau kita orang Karo apa Pak bilangnya Pak? Gila. 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 Kebetulan ini Dodi ini tarikan ini Pak. Dia tahu gila. Nah, kalau datang nanti paman datang minta duitnya. Dia banyak duitnya. Iya lama kata si anak. Begitu datanglah pamannya tadi, langsung si anak tadi, Pak Lip bagi THR-nya lah katanya. Datang si mamanya sok-sok jahit. Dede, Pak Lip belum duduk udah diminta duit. Tapi mama yang nyuruh. Selesai. Ini kita. Ini keseharian dalam hal agama ini. Anak-anak itu jujur Pak. Dan suka mencontoh. Nah itu. Nah, kembali lagi terkait dengan zikir. Karena judul saya pada hari ini Fadilah Zikirullah. Keutamaan zikirullah. Keutamaan, fadilah itu keutamaan. Keutamaan. Tidak ada amalan yang lebih utama daripada zikir. Seandainya ibadah itu tidak engkau sertai dengan zikir, maka ibadah itu tidak sampai kepada Allah. Apapun ibadahnya. Ikhlas itu karena orang berzikir. Syukur itu karena orang berzikir. Sabar itu karena orang berzikir kepada Allah. Kalau dia tidak berzikir, dia tak akan bisa ikhlas. Kalau dia tidak berzikir, dia tak akan bersyukur. Kalau dia tidak berzikir, maka dia pun tak bisa sabar. Dan zikir itu hakikat nanti amalan batin. La ilaha illallah. Apa kata Allah? Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui orang-orang yang beriman tenang hati mereka dengan berzikir, dan ketahuilah sesungguhnya zikir itu menenangkan hati. Yang menenangkan hati kita zikir, bukan pikir. Pikir banyak mengacaukan kita. Tapi zikirlah yang menenangkan kita. Kalau kita pikirkan kehidupan ini, dan kadang-kadang Pak, kadang-kadang banyak kehidupan yang nggak masuk di akal. Saya tahun 95 kurang lebih, belum 95. Sekitar tahun 1990. Saya pernah ke Brastagi, waktu itu masih kuliah di IAIN. Tahun sekitar tahun 1990. Jumpa sama turis kulit di Brastagi. Dia tanya sama saya, "Yuk kerja apa?" "Teacher, guru," saya bilang. "Oh ya. How much your salary?" "Berapa gajimu?" Gaji saya pada waktu itu terus terang saja sebagai guru swasta 26.000 Pak. Pada masa 26.000. Tapi saya gengsi kalau bilang sama turis kulit, saya bilang gaji saya 26.000, saya gengsi. Saya naikkan. Apa saya bilang? Gaji saya. Saya bilang gaji saya waktu itu berapa ya? Saya bilang sekitar 150.000. Itu kalau saya nggak salah sebenarnya. Dia bawa jeruk. Saya nggak tahu waktu itu harga jeruk berapa sekilo. Dia bilang kira-kira sama saya waktu itu, berarti you punya gaji cuman bisa beli jeruk 100 kilo dalam sebulan. Terhina gitu.
Coba, masih banyak analogi yang lain, masih banyak. Azan itu kalau didengarkan dari sana dari sini suaranya seperti suara bom. Terhormat kita masih Pak dibandingkan dengan suara bom. Dibandingkan dengan seperti suara petir yang menggelegar, masih mantap kita rasa dibandingkan azan dengan petir. Dibandingkan azan dengan suara bom, masih wajar. Kok mesti gonggongan anjing yang disamakan dengan azan? Apakah ada contoh yang lain? Kenapa seperti itu? Dan yang membuat orang yang mengaku Islam juga Allah Subhanahu. Jadi tanya orang macam mana Ustaz? Udahlah anggap orang Schengen, saya bilang. Kalau kita tuh main layang-layang, Pak, kalau kami di Medan dulu main layang-layang itu kecil-kecil. Layang-layang tuh kadang-kadang bisa Schengen. Layang-layang tak mau naik, naik kanan aja gitu. Ya kan? Capek kok naikkan. Terakhirnya di sebelah di sebelahnya lagi ditaruhlah rumput supaya naik. Yang mudah-mudah ini nggak tahu dia pernah main layang-layang. Tapi main layang-layang seperti itu. Coba. Bapak hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir. Ustaz, bagaimana kalau Ustaz bilang tadi salat itu zikir adalah khusyuk dalam salat. Lalu bagaimana supaya bisa zikir di dalam salat? Kan itu pertanyaannya. Kita sudah kesimpulkan. Yang namanya khusyuk dalam salat zikir. Nah, itu dia. Karena kata Allah. Lalu pertanyaan keduanya, Ustaz, bagaimana supaya waktu kita sholat kita bisa zikir? Itu pertanyaannya. Supaya bisa khusyuk. Apa jawabannya? Kerjakan zikir di luar sholat. Kalau kita di luar sholat tidak berzikir, maka ketika sholat pun tidak akan berzikir. Itu jawabannya. Dalilnya ada Ustaz? Pasti ada. Apa dalilnya? An-Nisa 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kamu telah selesai mengerjakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah pada saat kau berdiri, duduk dan berbaring. Jadi zikir setelah sholat itu perintah Allah. Mana? Perintah Pak. Kalau Allah yang merintahkan, hukumnya apa? Kalau Allah yang merintahkan, hukumnya wajib. Masalah bro. Maka habis sholat itu zikir. Dan zikirnya sudah ditentukan oleh Rasul ketika habis sholat. Di dalam hadis Sahih Muslim, barang siapa yang habis selesai sholat, dibacanya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sehingga berjumlah 99, ditutup satu yang ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka diampunkan Allah dosanya walau sebanyak buih di lautan. Lengkap Pak dalil Quran hadisnya mengenai zikir di sholat. Lengkap. Jadi bukan pandai-pandaian juga para ulama itu membuat itu. Tidak ada dalil. Zikir setelah sholat dalilnya An-Nisa 103. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dalilnya hadis Sahih Muslim. Nomornya yang saya lupa. Jelas. Masya Allah. Itulah yang kita kerjakan. Jadi orang yang khusyuk itu habis sholat zikir. Kecuali dia dalam perjalanan karena mengejar waktu, itu lain. Ini kadang-kadang kita banyak, kadang-kadang maaf, tidak mau ikut ulama, tidak perlu ikut ulama, tidak perlu ikut mazhab, cukup Quran hadis, tidak bisa. 4 tuh, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Oh saya nggak ikut mazhab saya, baik. Bapak tidak ikut mazhab, iya.
Bapak bayar zakat fitrah berapa Pak? 2,7 kilogram. Nabi nggak pernah bayar zakat fitrah 2,7 kilogram Pak. Nabi bayar zakat fitrah pakai sok. Sok itu alat seperti panci, nggak pernah pakai kilo. Jadi yang 2,7 kilo itu siapa? Imam Syafi'i Pak. Berarti kalau orang bilang menurutnya nggak ikut mazhab, tapi bayar zakatnya 2,7 kilo, bohong nggak kira-kira dia Pak? Jawab Pak. Kalau nggak aku pulang Pak. Bohong. Bohong kan? Coba lah. Kapan Nabi bayar zakat 2,7? Oh saya nggak 2,7 Ustaz, saya 3,8. Itu Bapak juga ikut mazhab. Siapa itu? Hanafi Pak. Nabi pun nggak pernah bayar. Saya tanya lagi Bapak, Pak, Bapak bayar zakat fitrah pakai apa? Pakai beras Pak Ustaz. Padahal pakai uang. Pak, Nabi nggak pernah zakat fitrah bayar pakai beras Pak. Bapak ikut ulama Pak. Tapi Bapak bilang nggak mau ikut ulama Pak. Ternyata dalam prakteknya ikut Pak. Berarti Bapak bohong Pak. Iya kan? Hati-hati kita. Jangan sombong. Sapi itu dibandingkan kita nih Pak, nggak ada apa-apanya kita. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun hafal Quran Pak, 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah. Umur 7 tahun Pak. 7 tahun Pak. Umur 7 tahun hafal Quran total. Umur 10 tahun habis 1000 hadis. Lengkap sanad wal matan. Sanadnya an-annya apa? Coba 1000 Pak. Kita ngapal hadis, ngapal dari 2, lupa 13. Ini hari kita dapat 2 Pak. Yang udah kita hafal 13 hilang. Itu sok-sok mengatakan Imam Syafi'i tidak ada apa-apanya. Mulutnya sombong kali. Ya Allah. Jangan Pak. Muliakan ulama itu. Ada dalilnya muliakan ulama. Ada. Di mana? Surat An-Nisa ayat 59. Coba buka. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, taati ulama, pemimpin kamu. Disuruh taat ulil amri, ulama, pemimpin disuruh oleh Allah. Jadi kalau ada orang sekarang nggak mau taat kepada ulama, ingkar terhadap Allah. Tidak ada apa-apanya kita tiba. Tapi kesombongan kita kadang-kadang lebih berat daripada berat badan kita. Sombong kita lebih tinggi daripada tinggi badan kita. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min takbirin. Tidak masuk surga orang yang punya sifat sombong walau sebesar jarrah. Jarrah saja sebesar jarrah kita sombong tidak masuk surga. Jadi surga bagi orang tasawuf itu dari dunia sampai akhirat Pak. Orang yang masuk surga akhirat itu sudah masuk surga dunia sekarang. Orang yang masuk neraka di akhirat sudah masuk neraka dunia sekarang. Karena doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa huwa aqab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kebaikan hidup di atas dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Kita minta. Jadi tidak boleh orang Islam itu mengatakan biarlah aku melarat menderita di atas dunia asalkan bahagia di sana. Tidak ada dalilnya. Biarlah aku menderita sekarang asal bahagia. Kalau udah menderita di sini bisa juga menderita di sana. Tidak ada kamusnya. Biarlah aku menderita, biarlah aku bahagia di atas dunia ini. Asal juga nanti bahagia di akhirat. Nah, itu dia. Cari bahagia dunia dan akhirat. Lahir batin, jiwa dan raga. Zikir. Zikirnya mendatangkan kebahagiaan. Orang yang meninggalkan zikir, apa kata Al-Quran?
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang enggan berzikir kepada Allah maka diberikan kehidupan yang sempit baginya di atas dunia dan nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi orang yang tidak mau berzikir di atas dunia, orang yang tidak mau mengingat Allah di atas dunia, di dunia diberikan Allah kehidupan yang sempit. Sempit, rumahnya besar, hatinya sempit. Uangnya banyak, hatinya miskin. Datang tamunya dari Brastagi, dari Kabanjahe, sudah kaya gila kita di Medan. Datanglah dari Kabanjahe, tahulah kalau kita kayak kami lagi orang Tapsel. Kalau udah datang tamu dari kampung, bukan sedikit-sedikit, 2 bus, 3 bus, sama kayak orang tahu juga. Kalau udah sukses saudaranya di Medan, datang 3 bus. Datanglah 3 bus dari Kabanjahe ke Medan. Datang sampai di Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapan kalian pulang? Duduk belum udah tanya kapan pulang. Kan sempit hatinya. Rumahnya besar tapi hatinya sempit. Maka kata guru saya orang Minang apa katanya? Kalau cakap yang enak diurang, kalau makan yang enak diawak. Kalau cakap yang enak sama orang, kalau makan yang enak sama kita terbalik Pak. Kalau cakap yang enak sama kita, makan yang enak sama orang, terbalik ya. Pepatah orang Minang kalau makan yang enak diawak, kalau cakap yang enak diurang, kita terbalik. Cakap yang enak di kita, makan yang enak di orang. Datang tamu kita dari kampung, kita hidangkan makanan yang enak-enak, yang mahal-mahal kita berikan. Begitu kita cakap apa kita bilang, kita potongkan ayam kampung. Makanlah ini, kau kan udah 13 tahun gak pernah makan enak. Tersinggung orang. Memang dikasih makan enak, cakap tidak enak. Mending cakap enak, walaupun hidangan kurang enak juga jadi cakapnya. Inilah yang ada, yuk kita makan sama-sama. Enak cakapnya, betul katanya. Ini enak makanannya, cakapnya gak enak. Saya kan pernah punya pengalaman itu. Murid saya itu orang kaya, murid ngaji saya, ngaji Quran. Jadi pas hari raya datanglah kita ke rumahnya. Dia orang kaya Pak. Waktu duduk saja saya di sofa itu, di kursinya itu Pak, tenggelam saya. Sampai sudah Pak dokter. Tenggelam saya. Udah pada nama koci, tenggelam aku. Meja lebar nih. Kalah meja ini lebarnya. Meja tamu. Kue bersusun. Makanlah Ustaz. Awak memang agak lama makannya. Masalahnya agak lama makan tadi bukan karena tak suka, mana yang mau duluan makan. Karena semuanya tengok enak. Dah agak berpikir, ambillah yang ada toples tadi Pak. Kue dalam toples. Begitu mau ambil, kita buka toplesnya apa katanya? Ustaz itu sekilo 700.000. Tak jadi saya makan Pak. Saya tahu perut saya tidak sanggup menerima makanan 700.000 sekilo. Ini perut orang miskin. Masuk angin kalau saya makan 700 kilo. Tak jadi Pak saya makan. Nyerah Pak. Tak jadi 700.000 kilo. Bergeserlah pandangan ke sebelah kiri Pak. Saya tengok ada kue dipotong-potong. Lebih dipotong-potong. Ini nampaknya tak sampai 700. Mulai dari mengambil tangan kue yang potong tadi. Begitu aku ambil kue yang potong tadi baru begini. Ustaz itu sepotong 250.000 katanya. Memang nggak sampai 750, tapi sepotong 250 Pak. Sampai pulang saya nggak jadi makan kue. Kalau memang udah kue kan nggak usah kau sebutkan lagi harganya. Itu membuat orang tak enak makan. Kan gitu Pak. Ada kadang-kadang ramah kali kadang-kadang menurut kita. Makanya sedekah pun begitu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutkan dan menyakiti hati orang yang menerima. 2 yang membatalkan pahala sedekah kita sebut-sebut. Nah itu yang dipakai Ustaz Jamal tuh. Sorban yang ada di paketnya itu dari aku tuh. Waktu aku pulang umroh 25 tahun yang lalu. 25 tahun masih enggak? Ini pakai ya. Aku pulang umroh aku kasih sorban 25 tahun yang lalu. Nah, kadang-kadang kita sakit orang terima. Jadi batal pahala sedekah itu kalau kita sebut-sebut
pemberian kita atau kita menyakiti. Contoh menyakiti tadi. Tapi kadang-kadang Pak zaman sekarang banyak juga yang tukang sedekah menyakiti kita. Maksa Pak. Itu di Medan ada juga. Kalau kita minta sedekah di mobil itu Pak, di toko ya itu kaca. Iya kan? Minta maaf ya Pak. 10.000 aja nggak ada berapa Pak? Dia marah sama kita. Ada tuh Pak. Viral itu. Viral. Jadi yang begini banyak. Kita disuruh ustaz-ustaz kita kalau bersedekah ikhlas Pak. Betul ustaz kita. Bu, Pak, kalau sedekah ikhlas. Betul ustaz kita. Yang ngasih ikhlas, yang menerima nggak ikhlas Pak. Ada ustaz, ada. Pulang bapak nih sama keluarganya pulang umroh, bawalah oleh-oleh dari tanah suci, sikit-sikit lah, air jam-jam berapa cc segini, ya kan? Karena banyak yang mau dikasih. Air jam-jam, bawalah kurma 3 biji, bawalah kacang lagi 37 biji. Kita kasih sama dia, kan banyak yang kita bagi, kan ikhlas kita kasihnya. Iya, Bu, ini ya makcik, ini ya. Apa katanya? Ini jauh-jauh kalau dari tanah Arab, cuma ini yang bawa. Padahal kenapa Ibrahim bilang syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kau bersyukur atas nikmatku, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kau kufur atas nikmatku, ingatlah azab kau akan pedih. Makanya Pak, orang tasawuf tidak mau minta untuk urusan dunia terlalu banyak, dia hanya minta urusan akhirat saja. Untuk urusan dunia nggak usah banyak minta, syukuri saja. Yang sudah punya rumah satu nggak usah minta agar dapat rumah yang kedua. Syukuri rumah yang satu itu nanti Allah tambahkan rumah yang kedua. Yang sudah punya satu mobil, yang sudah punya satu sepeda motor, nggak usah minta kepada Allah, ya Allah tambahin sepeda motor pun nggak usah. Syukuri sepeda motor yang satu nanti Allah tambahin, syukuri mobil yang satu nanti Allah tambahin. Jadi Allah tambahin nikmatnya Ibrahim yang 7 itu dengan kita bersyukur, bukan dengan kita minta. Yang kita minta apa? Urusan akhirat. Ya Allah, hidupkan aku dalam iman, matikan aku dalam iman. Ya Allah, tutup ayat akhirku nanti dengan ucapan la ilaha illallah. Ampunkan dosa hamba ya Allah. Berlinang-linang air mata mengharapkan keampunanmu ya Allah. Seandainya satu dosa tidak Engkau ampunkan ya Allah, tak tahu tak membawa diri kemana. Dunia celaka, akhirat menderita. Faghfir lana, faghfir lana dhunubana, wa kaffir anna sayyi'atina, wa tawaffana ma'al abrar. Matikan kami dengan husnul khatimah, matikan kami dengan kalimat akhir la ilaha illallah, wa tawaffana ma'al abrar. Matikan kami beserta orang-orang yang sahih. Itu yang kita minta. Urusan dunia nggak usah diminta, syukuri saja. Syukuri yang apa yang kita dapat Allah tambah. Yang kita minta urusan akhirat, urusan iman. Kata Allah, barang siapa orang yang minta kepadaku dengan linangan air mata madu, aku menolak doanya. Air matanya sudah mohon ampun, menangis. Tahan itu malah menangis. Ampunkan dosaku ya Allah. Tak terbilang banyaknya dosa. Jangan aku mati dalam guguran dosa ya Allah. Matikan aku dengan keampunanmu ya Allah. Wa tawaffana ma'al abrar. Matikan bersama orang-orang yang selalu Kau ampunkan, bersama orang-orang yang syahid. Ya Allah. Tanda orang yang lunak hati itu menangis. Tanda orang yang keras hatinya tak bisa lagi meneteskan air mata di hadapan Allah. Jadi tanda orang yang lunak hati itu nangis, gampang nangis. Itu ada orang nengok orang sakit nangis, nengok orang meninggal nangis.
jembatan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak banyak amalan zikir, tak bisa. Keras hati. Keras. Orang tanya sama saya, Ustaz, kenapa zikir itu dikeras-keraskan suaranya? La ilaha illallah, la ilaha. Karena hati kita lebih keras daripada batu karang. Jadi zikir keras itu untuk melunturkan, untuk menghancurkan kesombongan kita, ketakaburan kita. Hati itu lebih keras dari batu karang. Sombong. Aku tak kumaafkan punya 7 keturunan, tak kumaafkan. Masya Allah, baru 1,5 keturunan dia pun dah mati duluan. Nggak sombong gitu. Inilah yang dibahas oleh orang-orang tasawuf, memanage hati. Ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salal jasadu kullu fa idza fasadat fasal jasadu kullu. Ala wa yaqul. Kata diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging itu jelek, jelek seluruh tubuhnya. Yang buat kita mata baik, suka dengan baik karena hati baik. Yang membuat mulut kita berkata baik karena hati baik. Yang membuat telinga kita suka mendengar yang baik, itu pun karena hati yang baik. Kalau hati baik dari ujung rambut sampai ujung kaki dan kulit sampai sumsum baik. Tapi kalau hati itu sudah jelek, jelek seluruhnya. Percakapannya pun jelek. Hati. Jadi kalau hati di dalam pandangan orang tasawuf itu letaknya di sebelah kiri, di dada kita sebelah kiri, di 2 jari di bawah puting susu kita, itulah hati menurut tasawuf. Yang kalau dalam anatomi tubuh di sini ada dokter itu jantung, dok ya. Dada sebelah kiri. Kalau jantung sebelah kiri. Jantung sebelah kanan. Kalau hati sebelah kanan, gitu kan? Jadi makanya orang-orang tasawuf itu kalau dia zikir diarahkan ke jantung, ke sebelah kiri. Jadi yang dimaksud hati di situ adalah jantung, karena arahnya ke sebelah kiri. Nah, saya tanya dokter di sini ada sebelah kiri memang. Makanya kalau orang-orang zikir itu la ilaha illallah, dia mandang ke kiri, di sini jantung. Jadi yang dipacunya itu jantungnya itu. Ya? Dirasakan jantung. Ya. Sampai dirasakannya. Itu nanti rasa. Pertama dihujamkan dulu, nanti baru terasa. Pertama kita yang berzikir ke situ. La ilaha. Nanti ini terasa. Hidup sendiri. Nah, inilah kira-kira fadilah dari zikir. Kata guru saya, ini ada pantun. Kalau di Medan ada pantun saya. Bukan dirasakan ya. Bukan dirasa-rasakan. Jangan menurut rasa-rasakan. Tapi memang harus ada rasa. Bisa merasa bukan merasa bisa. Bisa merasa bukan merasa bisa. 2 kalimat itu kalau 2 kata itu kalau dibalikkan kan bedanya. Jadilah orang yang bisa merasa bukan merasa bisa. Nah, kalau ceramah tadi tutup dengan pantun tak sedap, maka ada beberapa pantun sebagai penutup. Jambu kelutuk di atas pantun, pura-pura tunduk rupanya ngantuk. Yang tunduk menjawab pula, jambu kelutuk tumbuk-tumbuk, aku tunduk karena khusyuk. Bukan ngantuk ya, khusyuk. Alhamdulillah. Tambah lagi pantun. Kawan saya punya pantun. Ini bukan pantun saya, pantun kawan saya. Apa katanya? Kalau nak mengukaksikan kakak, pakailah umpan si anak soto. Kalau ustaz tak banyak cakap, harapan honor kena potong. Itu kawan saya. Kalau saya pantunnya beda sama dia. Kalau saya pantun saya, ikan sepat si ikan gabus, takkan beranak si ikan leli. Lebih cepat, lebih bagus, tak suka bertili-tili. Itu pantun Ustaz Jamal. Pak Tani pergi ke sawah, pulang membawa ikan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolonglah maafkan. Nah, kan ada yang maafkan. Macam mana orang mau pulang? Nah, ada yang jawab. Sekali lagi pulang, aku Pak menghafal pantun ini 3 hari Pak. Sampai ke sini Bapak tak jawab, sedih kan dirasa hatiku. Pulang dia di pantun. Pak Tani pergi ke sawah, pulang membawa ikan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong maafkan. Kalau begini makan awak pun enak. Tidur pun yang udah dijawab, maaf, waduh Pak. Maaf dari seorang muslim ini, wah luar biasa kalau kita tanya. Namun walaupun begitu Pak, tak enak kalau tak ada tanya jawab. Kita kan jarang-jarang bertemu Pak, ya kan? Nah,
jarang-jarang ketemu. Saya tidak pelit dengan waktu. Cuman kalau ceramah saya panjang-panjangkan nanti tadi. Nah, boleh bertanya Pak. Itu Ustaz, kasih waktu bertanya. Ya Pak Imam, kita kasih waktu bertanya. Silakan Pak. Tapi ada syarat, jangan tanya yang payah-payah. Tanya yang mudah-mudah. Iya. Saya bahasa Karu ini yang tahu saya menjual-jual. Kemudian ulakam sanksi. Ada lagi karena menantu saya, besan saya pun orang Karu, besan saya dari anak yang pertama. Makanya Surbakti. Baik Pak, silakan yang mau bertanya. Cukup kan ya? Oke. Baik, mungkin juga ada pertanyaan Ustaz ya? Ini tanda-tanda orang sufi Pak. Orang sufi itu tak mau banyak tanya, banyak berapalannya. Udah Ustaz kami banyak tanya. Kami, apa Ustaz bilang itu tak perlu kami tanya lagi, kami amalkan aja. Oh. Ada juga kadang-kadang Pak bertanya dia. Banyak kali ditanya dia Pak. Dia kan pas diwirid bertanya dia. Ada 20 menit dia bertanya sama Ustaz. Dijawab Ustaz pula. Pas diwirid sekali lagi ditanya, Bapak yang semalam banyak nanya mana? Kata Ustaz itu kan meninggal Ustaz. Buang tabiat dia semalam itu. Rupanya dia banyak. Itu rahasia saya kalau ada orang banyak kali bertanya supaya disetok. Saya bilang begitu. Tarik banyak lagi. Ya kan? Nah, ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini ada hikmah dan manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah dan mohon ampun. Kata guru saya, memang mal kalau kau ceramah dan kau habiskan sekali aja. Kenapa nanti nggak dipanggil orang tua lagi kau? Jadi memang itu rahasia ustaz-ustaz itu masih. Ini tadi kan belum lagi masuk kaifiat zikirnya, belum lagi. Memang begitu kata guru saya, jangan kau habiskan sekali cuma nanti kau nggak dipanggil lagi. Nah, itu pula teknik. Jadi bikin gantung, bikin gantung. Supaya kau dipanggil lagi, begitu rahasianya dokter. Ya kan, begitu rahasianya. Mohon maaf Pak, saya suka juga kadang-kadang berseluruh Pak ya, boleh ya? Boleh Ustaz ya? Berseluruh Nabi pun berseluruh dia Pak. Berseluruh tapi nggak menyakitkan hati orang seluruhnya. Apa pernah seluruh Nabi kepada orang lain kan gitu ya kan? Ada. Apa itu Ustaz? Panggil lagi Pak, baru saya ceritakan itu. Baik, bujur meralang. Terima kasih atas apa yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih kepada Ustaz Kudri tadi malam sudah menjamu kami. Begitu sampai langsung dipersilakan makan dan kemudian setelah itu kami dibawa ke homestay-nya Pak Lubis. Terima kasih juga kepada Pak Lubis, kami sudah nginap di sana. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kami ini mendapat barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat terus Pak di Tanah Karo. Mudah-mudahan semakin makmur masjid kita. Beberapa bulan yang lalu kita bulan Oktober kami sudah berencana mau kemari Pak. Saya dan jemaah saya kurang lebih 1.000 orang dari Medan waktu itu, dan alhamdulillah ada sekitar 1.200 orang. Begitu kita mau kemari, itulah yang ada di simpang PDAM terjadi longsor Pak. Itu pas malam minggu. Padahal di situ sudah dipasang spanduknya. Saya bawa jemaah ke sini karena mau kemarin. Alhamdulillah rupanya ketentuan orang lain, sehingga pada malam itu kami putuskan karena semua mobil sudah lengkap, ada 30 bus waktu itu, ya 30 bus, 1.200 orang kita. Nah, kita bawa ke Mesilang. Tidak jadi kemarin, saya nggak berani mengambil risiko. Walaupun nggak apa-apa, itu sudah selesai, nggak berani kita karena membawa jumlah bus yang sangat banyak. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti kalau di sini mau ini, insya Allah kita bisa lagi bawa nanti jemaah kita seperti tadi malam yang dibilang diharapkan dari Ustaz Fudri. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa bersilaturahim lah kami yang dari Medan dengan jemaah kita di sini. Karena silaturahim memanjangkan umur dan silaturahim itu memudahkan jalan rezeki kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa? Selesai ya? Ya,
Tujuh, Pak. Wah, ini pintu. Aku tengok tadi ceramah. Lihat sampai bayi ini. Iya. Sampai ini. Sampai ini. Itu dia. Ini udah selesai tadi. Udah mati ini. Insyaallah Pak ada sarapan jadi belum Pak. Yang Udah. ada di manisnya. Hah? Belum.